Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladun salih yad'u lah." Rawahu Muslim. Apabila manusia mati, maka amalnya terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Penting bagi kita untuk mengenal siapa diri kita, bagaimana silsilah keluarga kita, siapa orang tua dan leluhur kita. Karena sudah semestinya kita bisa menjadi anak-anak generasi penerus yang soleh dan bisa mendoakan kebaikan serta memohonkan ampunan untuk orang tua kita. Keluarga besar Ihsan merupakan anak cucu dari almarhum Bapak Haji Salim Sa'dan dan almarhumah Ibu Hajah Royanah. Almarhum Bapak Haji Salim Sa'dan lahir pada tanggal 25 April 1923 dan wafat di usia 72 tahun pada tanggal 26 Oktober 1995. Almarhumah Ibu Hajah Royanah lahir pada tanggal 30 September 1932 dan wafat di usia 81 tahun pada tanggal 16 November 2013. Keduanya memiliki 15 orang putra-putri, yakni Bapak Muhammad Anwari, Ibu Sri Astuti, Ibu Hajah Nani Anisah, almarhum Bapak Edi Ashari, Bapak Haji Budi Antana, Ibu Nur Andayani, Ibu Indah Ashariati, Ibu Sofiatul Andariah, Ibu Yun Anita, Ibu Fauzi Andriastuti, Bapak Haji Irfan Hakim Abdul Halim, Ibu Diah Arifah, Bapak Zahrul Anam Wahyudi, Ibu Inan Nur Aryani, dan Bapak Zainul Agus Priwowo. Almarhum Bapak Edi Ashari wafat saat masih balita. 1. Keluarga Bapak Muhammad Anwari dan almarhumah Ibu Muyasaroh. Dikaruniai 4 orang putra-putri, 3 orang anak mantu, serta 5 orang cucu. Anak pertama, pasangan Alfi Syahar Anwar dan Sigit Prio. Anak kedua, pasangan Mami Ardiana dan Agus Basyari Ahmad yang memiliki 3 orang putra, Nega, Naksa, Narai, dan 1 orang putri, Nea. Anak ketiga, pasangan Ardiansyah Anwar dan Arta Novita dengan 1 orang putri, Nafisa. Anak keempat, Nasruddin Anwar. Almarhumah Ibu Muyasaroh wafat pada tanggal 4 Agustus 2021. 2. Keluarga Ibu Sri Astuti dan Bapak Raden Bambang Suwiryo. Dikaruniai 5 orang putra-putri, 3 anak mantu, dan 7 orang cucu. Anak pertama, almarhumah Rosa Pradewi. Anak kedua, pasangan Aswin Sanjaya dan Catherine yang memiliki putra-putri Yoga dan Talita. Anak ketiga, pasangan Astri Anggraini Nur Hidayati dan Catur Indra Kusuma, memiliki 1 orang putri, Ica, dan 2 orang putra, Alvin dan Abid. Anak keempat, pasangan Ardian Prasetyo dan Miratus Solihah dengan putra-putrinya Melody dan Saka. Anak kelima, almarhum Dimas Arianto yang wafat pada tanggal 24 April 2013. 3. Keluarga Ibu Hajah Nani Anisah dan almarhum Bapak Haji Khairul Hadi. Dikaruniai 5 orang putra-putri, 5 orang anak mantu, dan 6 orang cucu. Anak pertama, pasangan Eri Agung Cahyono dan Kamilatul Mustafidah yang memiliki 2 orang putri, Karissa dan Chelsea. Anak kedua, pasangan Andi Panarima dan Maisaroh dengan 3 orang putri, Aida,
Asya, dan Livi. Anak ketiga, pasangan Mumtaz Naga Asrul Hakiki dan Faiha Fairuz Firdausi yang memiliki 1 orang putri, Sabia. Anak keempat, pasangan Oktavia Ayuni Amilah dan Didi Humaini. Anak kelima, pasangan Marisia Azmi Nurul Mujahidah dan Riendra Rifki Santoso. Almarhum Bapak Haji Khairul Hadi wafat pada tanggal 6 Februari 2021. 4. Keluarga Bapak Haji Budi Antana dan almarhumah Ibu Hajah Aisyah Rahman yang dikaruniai 3 orang putri, 3 orang anak mantu, dan 6 orang cucu. Anak pertama, pasangan Yunia Amelia dan Andri Winata yang memiliki 2 orang putri, Quinesia dan Kayisa. Anak kedua, pasangan Artalina Desmita dan Indra Giovanni Harahap yang memiliki 2 orang putra dan 1 orang putri, Ziyad, Yazid, dan Zidni. Anak ketiga, pasangan Gista Agustia dan Muhammad Ferdiansyah Mulia Harahap yang memiliki 1 orang putri, Kanaya. Almarhumah Ibu Hajah Aisyah Rahman wafat pada tanggal 8 April 2022. 5. Keluarga Ibu Nur Andayani dan almarhum Bapak Muhammad Nasir Abdullah yang dikaruniai 2 orang putra-putri, 2 orang anak mantu, dan 4 orang cucu. Anak pertama, pasangan Citra Anas Ghazali dan Citra Larasati dengan 2 orang putri, Nadia dan Andin. Anak kedua, pasangan Rosita Ari Rahmawati dan Aryasna Budi Saputra dengan 2 orang putri, Della dan Safira. Almarhum Bapak Muhammad Nasir Abdullah wafat pada tanggal 6 Juli 2020. 6. Keluarga Ibu Indah Ashariati dan Bapak Dr. Muhammad Fakih yang dikaruniai 4 orang putra-putri, 4 orang anak mantu, dan 8 orang cucu. Anak pertama, pasangan Indra Mufarendra dan Fiskardin Audinovic yang memiliki 2 orang putra, Pedro dan Ryan. Anak kedua, pasangan Ulil Albianto dan Fitriana memiliki 2 orang putra-putri, Altaf dan Kila. Anak ketiga, pasangan Iwan Amirullah dan Infinity Audi Puspasari yang memiliki 2 orang putra-putri, Greta dan Ravan. Anak keempat, pasangan Dewi Masita Putri dan Wedo Ertanto yang memiliki 2 orang putra-putri, Laras dan Janitro. 7. Keluarga Ibu Sofiatul Andaria dan Bapak Irfan Effendi yang dikaruniai 2 orang putri, 2 orang anak mantu, dan 6 orang cucu. Anak pertama, pasangan Evilia Linda dan Saiful Hidayat yang memiliki 3 orang putri dan 1 orang putra, Ais, Tika, Rafa, dan Akila. Anak kedua, pasangan Agustin Dwi Rahesti dan Rizky Priyananda yang memiliki 2 orang putra-putri, Alfian dan Caca. 8. Keluarga Ibu Yun Anita dan Bapak Fathur Rahman dengan 3 orang putra-putri, 1 orang mantu, dan 6 orang cucu. Anak pertama, pasangan Taufik Imam Baihaqi dan Risa Kusfikawati yang memiliki 2 orang putra-putri, Sultan dan Sarah. Anak kedua, Dianita Ari Sukmawati yang memiliki 2 orang putra, Raffi dan Kenzi. Anak ketiga, Aditya Hendra Setiawan yang memiliki 2 orang putri, Reva dan Rara. 9. Keluarga Ibu Fauzi Andriastuti dan Bapak Muhammad Isom yang dikaruniai 2 orang putra-putri dan 1 orang anak mantu. Anak pertama, pasangan Wulan Fitri Aryani dan Baharudin Yusuf. Anak kedua, Bagus Firman Kamala. 10. Keluarga almarhum Bapak Irfan Hakim Abdul Halim dan Ibu Majidah Ni'amawati yang dikaruniai 3 orang putra-putri. Anak pertama,
Muhammad Abdullah Ishaq Fanani Al-Faruq. Anak kedua, Irma Marfuatus Saadah. Anak ketiga, Ahmad Zaki Ilyas Fanani. Almarhum Bapak Haji Irfan Hakim Abdul Halim wafat pada tanggal 26 Oktober 2020. 11. Keluarga Ibu Diah Arifah dan Bapak Joni Haryanto yang dikaruniai 3 orang putra-putri. Anak pertama, Sidki Muhammad Iqbar. Anak kedua, Sofa Saukul Majid. Dan anak ketiga, Regita Afifah Nur Aini. 12. Keluarga almarhum Bapak Zahrul Anam Wahyudi dan Ibu Emi Sulasmi yang dikaruniai 1 orang putra dan 3 orang putri. Anak pertama, Alfani Sofwan Al-Basyah. Anak kedua, Ade Briliani Agustia. Anak ketiga, Adinda Fitriani Afifia. Dan anak keempat, Aska Nuryani Arsania. Almarhum Bapak Zahrul Anam Wahyudi wafat pada tanggal 19 Maret 2022. 13. Keluarga Ibu Inan Nur Aryani dan Bapak Yoyo Mujihartono yang dikaruniai 2 orang putra-putri. Anak pertama, Nabila Yonanda Dewanti dan anak kedua, Bisma Herdwi Aji Hartono. 14. Keluarga Bapak Zainul Agus Pribowo dan Ibu Agista yang dikaruniai 2 orang putra. Anak pertama, Agus Afandi dan anak kedua, Ahmad Misbahudduja. Sebelum akhir hayatnya, Bapak Haji Salim Sa'dan memberikan wasiat kepada 14 anak dan keturunannya. Wasiat itu ialah: 1. Harus selalu memegang teguh iman dan Islam sampai akhir hayat. 2. Tidak boleh pecah belah dan setiap ada permasalahan hendaknya diselesaikan dengan bermusyawarah. 3. Selalu mohon petunjuk dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sifat manusia adalah tempat salah dan lupa. Wasiat ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Wasiat ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'ar rahim. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Hadis riwayat Tirmidzi. An Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamin nas la yarhamhullah. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak menyayangi manusia, Allah tidak akan menyayanginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedemikian pentingnya menyambung tali silaturahmi dan saling menyayangi dalam keluarga. Sehingga penting pula bagi kita untuk saling mengenal satu sama lain di antara keluarga.
Semoga kita bisa istiqomah menjalin ikatan, membangun memori bersama seperti para pendahulu kita, sehingga terbentuk ikatan kekeluargaan yang kokoh dalam keluarga besar Ihsan. Mari kita jadikan perkumpulan ini sebagai tradisi agar kita bisa saling mengenal antar keluarga, agar generasi muda bisa mengenal yang tua, agar tidak terputus jalinan silaturahmi di antara kita. Semoga pula terjaga kasih sayang di antara kita, di mana yang muda menghormati yang tua mengasihi yang muda, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling berbagi kebahagiaan, dan menjadi pelipur hati kala duka dan cobaan datang. Setiap tahun, keluarga Ihsan bertambah besar. Ada wajah-wajah baru yang kita sambut dalam keluarga dengan sukacita. Ada anak-anak yang lahir dan kita sambut dengan riang gembira. Namun, ada pula anggota keluarga yang satu persatu meninggalkan kita, yang kita kenang selalu kebaikannya dan kita sebut dalam doa. Ya Allah, jaga kerukunan keluarga kami. Tetapkan iman Islam di hati kami, hingga kelak perkenankanlah kami untuk kembali berkumpul bersama di surgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.